Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puspitasari dari kelas AK18A akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 3 untuk memenuhi tugas final akuntansi keuangan 1. Bab 1, adapun judulnya yaitu akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis karena akuntansi merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya sebagai bahan analisa bisnis yang sedang kita jalankan. Hal ini karena akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi bisnis. Kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari proses bisnis, terutama yaitu keuangan perusahaan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang biasa juga disebut dengan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan memilih latihan 1.3. Adapun soalnya yaitu penggunaan nilai wajar dalam pengukuran beberapa nilai aset dapat memungkinkan timbulnya potensi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Nah, diskusikanlah bagaimana potensi peningkatan atau penurunan manajemen laba dalam era penggunaan nilai wajar dan bagaimana mengatasi potensi tersebut. Nah, jawabannya yaitu potensi peningkatan atau penurunan manajemen laba dalam era penggunaan nilai wajar itu menggunakan historical cost untuk pengukuran transaksinya. Nah, historical cost merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Kelemahan dari historical cost ini adalah kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, adapun keunggulan dari historical cost adalah historical cost lebih objektif dan lebih variabel karena didasarkan pada transaksi. Namun, pihak manajemen bisa memanfaatkan kelemahan dari historical cost ini untuk melakukan manajemen laba. Misalnya, pada saat kinerja perusahaan sedang buruk, apabila nilai wajar aset pada tanggal pelaporan lebih besar dari nilai tercatatnya, maka pihak manajemen akan menjual aset tersebut sehingga ada keuntungan yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya yaitu bab 3. Judulnya laporan laba rugi komprehensif. Nah, kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk mencari modal. Laporan keuangan biasanya dijadikan patokan oleh investor dalam menilai dan memilih perusahaan yang akan didanainya. Salah satu laporan keuangan yang berguna untuk menilai potensi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, elemen-elemen yang ada pada suatu laporan laba rugi komprehensif hanya ada elemen penghasilan dan juga elemen beban. Di sini saya akan memilih latihan 3.2. Adapun soalnya yaitu hitunglah laba rugi komprehensif yang akan dilaporkan PT Mulia. Adapun informasinya yaitu penjualan 1 juta, beban pokok penjualan 700.000, beban pokok operasi 110.000, keuntungan belum direalisasi efek ekuitas tersedia untuk dijual 40.000, dividen tunai yang diterima dari investasi 4.000. Nah, hitunglah laba rugi komprehensif yang akan dilaporkan PT Mulia. Nah, jawabannya yaitu pertama kita menulis dulu nama perusahaannya.
PT Mulia. Kemudian laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan informasi tadi, di sini kita tinggal memasukkan penjualan, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian yang dimaksudkan lagi yaitu beban pokok penjualan, yaitu sebesar 700.000. Nah, kemudian kita mencari laba brutonya. Untuk mencari laba bruto, kita tinggal mengurangkan dari penjualan dikurang beban pokok penjualan, jadi hasilnya 300.000. Jadi laba brutonya yaitu 300.000. Nah, setelah itu kita memasukkan beban operasi. Nah, dari soal tadi beban operasinya yaitu 110.000. Setelah itu kita mencari laba bersih. Untuk mencari laba bersih, kita hanya mengurangkan laba bruto dikurangi beban operasi. Jadi hasilnya yaitu 190.000. Setelah ini selesai, kita memasukkan keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan yang belum direalisasi yaitu sebesar 40.000. Dan juga kita memasukkan dividen tunai yang diterima dari investasi, yaitu sebesar 4.000. Nah, yang dicari dari soalnya yaitu pendapatan komprehensifnya. Untuk mencari pendapatan komprehensifnya yaitu dengan cara menjumlahkan dari laba bersih, keuntungan yang belum direalisasi, dan juga dividen tunai dari investasi. 190 ditambah 40 ditambah 4. Nah, jadi hasilnya yaitu 234.000. Nah, jadi jawabannya yaitu 234.000. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.